Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tryout ya, matematika kelas 6 tahun 2022. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu belajar. Baik, kita bahas nomor 1 ya. Ibu membuat 144 kue ya, 144 kue. Kue diberikan kepada nenek dan bibi masing-masing 30 buah. Nah, selebihnya kue dikemas dalam 6 kotak sama banyak. Nah, banyak kue tiap kotak itu berapa? Nah, caranya kan ini kan tadinya kan 144 ya kan anak-anak. Ya kan? Nah, ternyata diberikan kepada nenek dan bibi dua orang yang sama ya. Maksudnya sama banyak, masing-masing 30, maka dikurangi 2 kali 30 ya kan. Karena bibi dan nenek kan masing-masing sama. Nah, habis itu selebihnya kue itu dikemas dalam 6 kotak yang sama banyak, maka dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, caranya gimana ini? 144 dikurangi 60, hasilnya adalah berapa anak? Hasilnya yaitu adalah berapa ini? Bagi 6 ya. Yaitu 84. 84 bagi 6 adalah 8 bagi 6 1 ya kan. 24 bagi 6 4. Otomatis jawabannya yang A. Ya, berarti banyak kue tiap kota ada berapa anak? 14 kue. Mudah bukan? Nah, baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Andi dan Ani ya, masing-masing memiliki 4 kartu bilangan sebagai berikut ya. Andi segini-segini, Ani segitu-segitu ya. Nah, jumlah bilangan pada kartu yang dimiliki Ani, ini Ani itu ini ya, sama dengan 2 kalinya jumlah bilangan pada kartu bilangan Andi gitu ya. 2 kali jumlah bilangan pada kartu bilangan Andi. Nah, bilangan pada X itu berapa? Nah, maksudnya gimana? Jadi Ani ini ya, dia itu jumlahnya adalah 2 kalinya Andi. Ya, nanti Ani itu berapa X-nya itu. Nah, caranya gimana? Maka masing-masing anak ini kita jumlahkan anak-anak. Kita jumlahkan. Negatif 4 tambah 2, negatif 2 ya kan? Negatif 2 tambah 3, 1 ya. 1 kurangi 16, negatif 15. Oh, perhatikan di sini. Andi itu 2 kalinya Ani ya kan. Ani itu 2 kalinya Andi. Maka si Ani kita hitung lagi ya. Kita hitung dulu ini. 5 kurangi 18 negatif 13 ya kan. Negatif 13 tambah 2 negatif 11. Berarti negatif 11 ditambah X gitu ya. Nah, habis itu anak-anak kita baca lagi ya. Harus teliti ya, nggak usah buru-buru. Jumlah bilangan pada kartu yang dimiliki Ani ya sama dengan 2 kali jumlah bilangan Andi. Berarti ini dikali ini tuh sama dengan 2 kalinya Andi. Berapa ini? Nah, maka negatif 11 ya kan ditambah X ini di sini sama dengan negatif 30 anak-anak. Gitu ya. Maka X-nya berapa? Nah, X-nya itu adalah negatif 30 ditambah 11. Ketemunya mana ini? Hutangnya 30, dibayarnya 11, maka dia masih hutang tapi mengurangi ya 19. Jawabannya yang B. Gimana anak-anak? Mudah ya. Jadi soal seperti ini kita harus teliti ya. Tanda negatifnya, positifnya itu sangat ini ya mempengaruhi ya. Jangan sampai kita itu nggak teliti sehingga kita melupakan dia itu negatif atau positif kayak gitu. Insya Allah anak-anak bisa. Nomor 3. Sebuah hiasan dinding dibuat dengan menggabungkan 4 kain berbeda ya, 4 kain berbeda. Ternyata keempat kain itu tuh berbentuk persegi. Nah, luas seluruh hiasan dinding 1600 cm gitu ya. Maka panjang sisi sebuah kain itu berapa? Nah, anak-anak, luas seluruhnya itu kan 1600, padahal ada 4 kan. Maka dibagi 4, ketemunya adalah 400 ya kan. 400 adalah apa namanya? sebuah persegi ya, sebuah kain itu ya, sebuah kain. Kan 1600 kan 4 nih. Nah, kalau satunya kain berapa ya? 400. Caranya gimana? 1600 bagi 4 itu ya. Nah, habis itu ini kan panjang sisi sebuah kain itu berapa? Ya udah, maka panjang sisi itu adalah diakar dengan 400. Ketemunya berapa? 20. Gitu ya, nah ya. Mudah bukan? Insya Allah bisa ini. Jadi di tahun ini gitu ya. Tipe soalnya adalah dia soal cerita. Tapi nggak masalah, ternyata di tahun ini adalah soal cerita tuh banyak. Namun
isinya sangat mudah gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan panjangnya soal. Nanti kalau anak serius memahami, membaca dengan teliti pelan-pelan gitu ya, insya Allah itu ternyata mudah dan anak pasti bisa. Baik, kita lanjut nomor 4. Ayah menyambung apa ini? Menyumbang ya. Ayah menyumbang ke panti asuhan berupa 75 bungkus minyak goreng, 45 bungkus susu, dan 150 bungkus gula pasir. Ketiga barang tersebut dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama ya. Maka ini cari dulu FPB-nya ya kan. FPB dari berapa? 75, 45, 150. Nah, anak-anak saya ingatkan lagi ya. Dalam mencari FPB, ketika salah satu di sini nanti ada satunya gitu ya, maka nggak usah diteruskan. Maka stop saja gitu ya. Ini dibagi dengan 2 ya. Ini 75 nggak bisa kan, tetap. Ini juga tetap, ini adalah 75, maka dilingkari. Karena membagi habis ketiganya. Habis itu bagi 2 nggak bisa, maka langsung ke 3. 7 bagi 3 2 ya kan. 15 bagi 3 5. Ini berapa ini? 15, ini juga 25, maka dilingkari. Bagi 3 lagi, oh ini nggak bisa, maka 25. Ini 5, ini 25. Bagi berapa ini? 3 nggak bisa, maka langsung 5 ya. 5 ini 5, 1, 5, maka dilingkari. Nah, di sini udah ketemu 1 anak, maka nggak usah dilanjutkan karena dia mau cari FPB ya, maka nggak usah dilanjutkan. Nah, FPB-nya berapa? Perkalian dari yang dilingkari, 2 kali 3 kali 5, 30 ya kan, 30. Nah, ternyata jumlah minyak goreng dan susu tiap kemasan tuh ada minyak goreng dan susu ya kan. Minyak gorengnya berapa anak-anak? 75 ya kan. Maka dia ini ya dibagi dengan 30. Nah, anak-anak nanti kan yang intinya adalah minyak goreng dan susu. Maka ini nanti sama susunya mana? Ini dibagi dengan FPB. Nah, kita ini ya, saya ulangi lagi, ketika ada satu ini nggak usah teruskan. Nah, nampaknya ini ada yang kurang teliti kita ya kan dalam melingkari. Jadi anak-anak, FPB itu salah satu cirinya adalah dia itu dilingkari ketika membagi habis ketiganya ya. 75 bagi 2 nggak bisa, maka jangan dilingkari ini. Ini saya ya. Maka nggak usah dilingkari. Maka yang dilingkari hanya 3 dan 5. 3 kali 5 adalah 15. Nah, 15 ini sebagai FPB-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah minyak goreng dan susu setiap kemasan. Minyak gorengnya 75, maka 75 dibagi dengan 15. 15 itu dari mana? FPB-nya. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ada kata jumlah di sini. Nah, dengan yang susunya adalah 45, maka 45 tak bagi 15. Ketemunya berapa ini anak? 75 bagi 15 yaitu adalah 5 ya kan. 5 ditambah 45 bagi 15 3, maka 5 tambah 3 ketemunya adalah 8 bungkus. Mudah bukan? Nah, kadang kalau kita nggak teliti gitu ya, maka ketemunya FPB nanti kalau kita nggak baca soalnya masih langsung jawab D. Padahal D ini adalah jebakannya gitu ya. Jadi saya sarankan kalau ada soal seperti ini anak-anak harus lebih teliti. Baik, kita lanjut nomor 5. Koperasi Mekar. Oh, sebentar di sini ya, nggak kelihatan. Koperasi Mekar memiliki persediaan alat tulis ya, berupa apa itu? Pensil, ya kan, bolpen, penghapus dan penggaris dengan jumlah yang sama ya, dengan jumlah yang sama. Setelah 1 minggu, pensil terjual sebanyak 5/8 ya. Bolpen 62%, penghapus segini dan penggaris segitu. Nah, urutan alat tulis dari yang paling sedikit terjual ya, bahasa Jawane sing paling ora payu gitu ya, maka dimulai dari mana gitu ya. Nah, jadi di sini anak-anak kita lihat ABCD-nya nih. ABCD antara penghapus atau pensil yang duluan. Nah, kita cari nih, penghapus mana ini? 0,26 ya kan? Pensilnya mana pensilnya? 5/8. Nah, 5/8 itu adalah pensil. Dia itu berapa sih 5/8 itu? 5 bagi 8 kan 0 ya, nggak bisa, maka ada 0 kecil jadi 50. 50 bagi 8 adalah berapa anak? 5, 46. Kalau 6 48 ya, 6 ya, maka 6. Nah, 48 kan sisa 2, 20 bagi 8 2, maka 25. Nah, ini adalah pensil. Ini kok pensil sama penghapus duluan mana nih kan? Penghapusnya 0,26, ini 0,625. Maka harusnya kan dari yang terkecil nih ya. Maka harusnya yang mana?
maka harusnya yang penghapus dulu ya kan, penghapus yang ini, maka yang C dan D ini keliru. Nah habis itu antara A dan B, oh ini kok penggaris sama bolpen duluan, ini mana yang benar, penggarisnya berapa, 12/20 ya kan, bolpennya 62%, maka ini artinya 0,62. Yang ini adalah dikalikan 100 ya, dikalikan 5 bisa jadi per 100, maka berapa dia, 5 kan, maka 60, maka 0,6. Nah 0,62 sama 0,6 itu kecilian mana, oh kecilian penggaris, maka harusnya penggaris dulu, maka bolpen keliru. Jadi penggaris dulu baru bolpen, jangan bolpen baru penggaris, maka jawabannya mana, yang B. Itu ya, jadi untuk menjawab seperti ini kita nggak perlu menghitung persatu ya kadang ya, karena seperti ini kan mana nih yang duluan, yang terkecil gitu ya, maka dia harus jadi yang pertama gitu ya. Nomor 6, toko murah, sebentar, toko murah memiliki persediaan beras 7/9 ton ya kan, 7/9 ton. Beras dijual sebanyak 2/3 ya kan, 2/3. Nah untuk menambah persediaan, toko tersebut membeli beras lagi, maka ini tinggal 7/9 dijual, maka dikurangi 2/3, membeli lagi ya kan, membeli lagi, maka ditambah 1/6. Nah ketemunya berapa ini, nah ini jadikan per 18, karena 936 itu KPK nya adalah 18 ya kan. Nah ini kan jadikan kali 2 nih, maka 7 kali 2 14 anak-anak ya kan, dikurangi kok 3 ke 18 dikali 6, maka 2 kali 6 12, ini tambah dengan 3, 14 dikurangi 12 2 tambah 3 5, maka 5/18. Jawabannya yang mana, yang C. Mudah bukan? Jadi anak-anak harus mengerti pelajaran seperti ini adalah pelajaran kelas 4 ya. Baik, nomor 7 sekarang. Siva ya, Siva mempunyai 3/3 kilo tepung terigu ya. Nah habis itu sebanyak 60% tepung terigu digunakan untuk membuat bolu, 60% ya, maka hasilnya ada berapa ini, 40% ya kan. Nah sebanyak 3/5 dari sisanya ya, maka untuk membuat bakwan gitu ya. Nah berat tepung terigu yang belum digunakan itu berapa. Nah caranya gimana, ini jadikan pecahan ini dulu, apa namanya, biasa, depan kali bawah tambah atas, 3 kali 3 9 tambah 1, maka 10/3. Habis itu dikurangi ya kan. sebelum dikurangi, perhatikan di sini, ini kan totalnya itu segini, digunakan 60%, maka hasilnya 40% dari segini ini, maka dikali 40%, maka 40/100 ya kan. Nah ketemunya berapa ini habis, ini juga habis, maka tinggal 4/3. Ini adalah sisanya ya kan, sisanya. Nah habis itu sebanyak 3/5 dari sisanya, ini kan sisanya ini digunakan untuk bikin bakwan. Nah bakwannya itu berapa, bakwannya adalah 3/5 ya, 3/5 dari sisanya tadi berapa, oh 4/3 ya kan, 4/3 yang ini. Nah habis itu kita kalikan berapa ini, ini habis, maka 4/5. Nah 4/5 itu adalah yang untuk bikin bakwan anak-anak, yang untuk bikin bakwan gitu ya. Nah padahal tadi persediaan setelah digunakan untuk bikin bolu tadi berapa, 4/3 ya kan, digunakan bikin bakwan 4/5, yang ternyata adalah sisanya, maka dikurangi. Nah 4/3 dikurangi 4/5, semuanya jadikan penyebutnya 15 ya. Ini 3 kok jadi 15 kali 5, maka 5 kali 4 20, dikurangi ini 5 kok jadi 15, maka 5 kali 3 4 kali 3 12, ketemunya berapa ini, 8/15. Ketemunya yang mana, yang B. Mudah ya anak ya. Jadi 4/5 ini bukan jawabannya, dia adalah bakwan gitu ya. 3/5 dari sisanya adalah 4/3, yaitu seperti ini. Baik anak-anak, semoga bisa ya. Insya Allah bisa anak-anak, karena ini mudah gitu ya. Lanjut nomor 8. Nih nomor 8 ya anak-anak, ini insya Allah mudah ini. Diketahui A itu 2/3 B dan B itu 2/5 C. Nah
Kalau ada A, B, C gini pasti dia pakai rumus petir anak-anak. Nah, caranya gimana? Mudah sekali ya. A banding B. Kenapa B-nya di tengah? Karena B-nya disebut 2 kali ya kan? Maka dia di tengah. C. A itu 2/3, maka 2/3. B-nya itu 2/5 sama C, maka 2/5. Maka di bawah ini ya. Petir itu gimana? 4 kali 2 kali 2 4 ya. 2 kali 3 6. 3 kali 5 15. Nah, sampai sini akan kita ketahui nanti. Kita pakai yang ini ya. Pakai yang saya kotakin ini. Kita udah pakai yang baru ya, perbandingan baru. Nah, selisih B dan C itu 54. B dan C itu mana anak-anak? 6 dan 15 itu selisihnya berapa? Kita nyari B ya. B-nya berapa ini? Maka 6 per selisihnya adalah 15 kurangi 6, yaitu adalah 9 ya kan, 9 dikali ini 54 ini. Nah, ini berapa ini? 54 kali bagi 9 itu adalah berapa anak? 6 atau 5? 6 ya. Nah, maka 6 kali 6 36. Nah, perhatikan. B itu tadi perbandingannya 6. Kok jadi 36? Maka dikali berapa? Oh, dikali 6. Maka semuanya dikali 6. 4 kali 6 itu ketemu A. 4 kali 6 berapa anak-anak? 20. 24 ya kan. Yang C-nya 15 kali 6 ketemunya adalah berapa? 90 ya kan. 15 dikali. Nah, maka jumlah A, B, dan C itu berapa? Tinggal dijumlah. 6 tambah 4 0. Cari yang belakangnya 0 adalah yang B. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak seperti ini harus pakai rumus petir ya. Kalian pasti ngerti, pasti paham, dan pasti sudah ingat. Baik, kita lanjut nomor 9. Jarak sebenarnya rumah Dayu dan rumah Paman 10 km. Di antara rumah Dayu dan Paman itu terdapat pasar ya. Jarak antara rumah Dayu dan pasar itu 2 km gitu ya. Nah, jangan buru-buru dalam membaca semuanya ya. Pahami dulu per kalimat ya, biar nanti kita mudah dalam menggambar. Jadi seperti ini tuh panjang kelihatannya, tapi kalau digambar ternyata tidak. Perhatikan, rumah Dayu saya singkat dengan DA ya kan. Terus dengan rumah Paman maka nih apa nih? PA ya. Dayu Paman gini. Nah, jaraknya itu adalah 10 km anak-anak. Nah, habis itu di antara rumah Dayu dan Paman. Ya, namanya di antara berarti di tengah-tengah mereka ya. Bukan di luarnya tapi di seperti ini. Antara rumah Paman itu ada pasar ya. Ya, ternyata rumah Dayu dan Pasar itu 2 km. Maka di sini adalah PS ya. Apa itu PS? Pasar ya, pasar. Itu 2 km. Nah, Dayu membuat denah antara rumahnya dengan rumah Paman dengan skala 1/40.000 ya, 1/40.000. Selisih jarak pada denah antara rumah Dayu dengan pasar dibandingkan rumah Paman dengan pasar itu berapa? Maka Paman dengan pasar berapa anak? 8 km. Dari mana? 10 kurangi 2 ya kan. Kan DA ke PA itu kan 10. Kalau DA ke PS ini 2, maka di sini adalah 8 km. Nah, pertanyaannya adalah selisih jarak pada denah antar rumah Dayu ini dengan pasar ini dengan itu selisihnya berapa? Maka 8 km dikurangi 2 km, ketemunya adalah 6 km. Ini adalah jarak sebenarnya, ya kan? Nah, padahal ini kan adalah jarak pada denah, maka sama saja dengan dia mencari JP, ya kan? JP itu apa rumusnya? JP itu adalah JS dikali skala ya kan. JS-nya berapa? 6 km. Kita jadikan senti anak-anak menjadi 600.000 atau 60.000? 600.000 ya kan. Nah, caranya gimana nih? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, km ke cm ya kan. 1 2 3 4 5, maka 60.000 ya kan, 60.000. Nah, dibagi dengan skalanya. Berapa skalanya? 41/40.000 ya, atau dibagi dengan 40.000 sama saja. Nah, ini kan nolnya 4 ya kan, habis nih dengan 4 ya kan. Tinggal 60 bagi 4 berapa? 60 bagi 4 adalah berapa? 60 bagi 4 tinggal 60 bagi 4, ketemunya yaitu berapa coba? 60 bagi 4 yaitu 15. Jawabnya adalah A. Mudah bukan? Jadi rumus skala itu harus diingat ya. JP itu di atas ya. Maka yang di bawahnya adalah skala dan JS. Baik, kita nomor 10. Umur Pak Banu 3 tahun lalu apa ini? Umur Pak Banu
umur Pak Banu 3 tahun lalu tuh 4 dasawarsa 5 tahun. Banu ya, Pak Banu kita sebut dengan BAN ya, Ban. Habis itu berapa ini? 4 tahun. Kan dasar itu 10 tahun ya. 4 kali 10 40. Tambah 5 45 tahun. 3 tahun yang lalu maka 45 dikurangi 3. Kenapa kurangi 3? Karena 3 tahun yang lalu. Nah, kini berapa dia? Beliau itu Pak Banu yaitu 42 tahun ya. Ini Pak Banu. Kemudian sedangkan umur Pak Danu, sekarang Dan ya. Ban sama Dan. 3 tahun yang akan datang 7 windu 5 tahun. 7 windu itu artinya 7 kali 8 tahun ya. Sewindu itu kan 8 tahun. 7 kali 8 56. 56 tambah 5 61 ya. Yang akan datang tuh 61. 3 tahun yang akan datang. Maka sekarang berapa ya? 61 dikurangi 3. Ketemunya berapa anak-anak? Ketemunya berapa? 61 kurang 58 ya. 58 tahun. Yang ditanyakan adalah selisih, maka yang banyak kurang yang sedikit. 58 kurang 42 yaitu yang belakangnya berapa ini? Yang banyak kurang yang sedikit. 58 kurang 42 yaitu berapa mana? 8 kurangi 2 16 ya kan. 5 kurangi 4 1, maka 16 tahun. Yang ditanyakan adalah ini Pak Banu dan Pak Danu ya. Pak Banu tuh 3 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau sekarang nambah 3 ya, ini salah, ini harusnya ditambah. Nah, jadi paling matematika berapa anak? 48. Nah, Pak Danu 3 tahun yang akan datang tuh 61 ya. Sekarang berapa? Dikurangi 3 ya. Maka plus dan minusnya sangat penting. Nah, selisihnya berapa ini? 10 tahun. Nah, 10 tahun itu berapa bulan anak-anak? Ya dikali 12 ya. Maka sama dengan 120 bulan, sama yang D. Gitu ya anak ya. Jadi kata-kata tahun lalu sama tahun yang akan datang itu sangat mempengaruhi dalam soal nomor 10 ini. Semoga anak-anakku bisa menguasai dan mempelajarinya. Nomor 11. Tommy menyambung 3 tali dengan cara diikat. Oh, diikat ya. Panjang tali pertama itu 21,6 desimeter. Tali kedua segini, tali kedua segitu. Nah, tiap ujung tali diikat berkurang 6 cm ya. Nah, caranya gimana? Kita gambar. Soal seperti ini digambar anak-anak. Yang pertama berapa ini? Gini ya. Gini ya. Nah, yang pertama adalah 21,6 desi. Jadikan senti maka 216 ya kan. Yang kedua 184 meter maka 184 ya. Senti kan 1, ini. Kalau yang tali ketiga itu 204 maka tetap. Nah, anak-anak, tiap ujung tali yang diikat itu berkurang 6. Ya, panjang tali setelah disambung itu berapa? Nah, 216 ini berkorban 1 dia di sini. Maka kurangi 6. 216 dikurangi 6 berapa? 184 dia berkorban 2 kanan dan kiri, yang ini dan itu. Maka dikurangi 12 karena 6 kali 2 ya. Maka 12. Nah, ini berkorban 1 maka 204 dikurangi 6. 216 kurangi 6 berapa? 210 ya kan. 184 kurangi 12 172. 204 dikurangi 6 berapa anak? 198. Maka ini dijumlah. Ini dengan ini dijumlah, ini jumlah. 0 tambah 2, 2 ya kan. 2 tambah 8 10. Maka belakangnya 0. Cari yang belakangnya 0, otomatis yang B. Gitu ya nih ya. Insyaallah bisa. Jadi nggak usah terlalu semuanya menyeluruh cari jawabannya. Ketika nolnya sudah ketemu pasti jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Bu Mawar mempunyai 1 karung gula ya berisi 0,5 kuintal ya. Kuintal. 1 kuintal berapa anak? 100 ya. Maka kalau setengah kuintal maka 50 kilo ya kan, 50 kilo. Gula pasir dibungkus ke dalam 56 kemasan ya, 250 gram dan kemasan setengah kilogram. Nah, caranya gimana? Ini harus perlu perlu dicermati. Maka dia 50 kilo itu persediaannya gula pasirnya Bu Mawar. Gula itu dibungkus ke dalam 56 kemasan 250 gram ya kan. Maka caranya gimana? Ini
56 dikali 250 gram. Ketemunya berapa anak-anak? 14.000 gram ya. 25 kali 56 kan 140, 1400, maka seperti ini. Nah, habis itu 22 yang dikemas ke dalam setengah kilo itu 22 kurang dari yang ini tadi, maka 56 kurangi 22. Karena ada kata kurang ya, maka 56 kurangi 22 berapa anak? 56 kurangi 22 itu adalah 34 ya, 34. Dikali kan kemasannya berapa ini? Setengah kilo ya kan, setengah kilo, maka setengah kilo itu berapa sih? 500 gram ya kan, 500 gram, maka berapa nih? 34 kali 5 170 atau 17.000 gram. Nah, seperti ini. Gula pasir yang belum dibungkus itu berapa? Ada berapa kilo? Ini jumlah dulu ini. Berapa anak? 14 tambah 17 31.000 gram ya kan. Nah, ternyata 31 gram itu berapa kalau dijadikan kilo? Dia sama saja dengan 31 kilo ya kan, 31 kilo. Nah, yang diinginkan adalah gula pasir yang belum dibungkus, maka yang tadinya 50 dikurangi 31, yang sudah dibungkuskan maka dikurangi saja 31 kilo. Ketemunya adalah 9, yang belakangnya 9, maka jawabannya yang A, 19 kilo gitu ya anak ya. Insya Allah ini mudah bagi anak-anak aku ya, cukup dipelajari tentang ton, kuintal, dan kilo, juga gram. Kalau kita bisa kilo dan gram karena kita sudah menghafal kayak Yaji Damar ya, tinggal M-nya ganti gram, nanti akan ketemu. Itu berlaku juga untuk liter dan seterusnya. Baik, nomor 13. Nah, nomor 13 ini tentang apa ini? Banu lagi ya, mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Hi ya, pada pukul berapa? 7 dengan kecepatan segini. Nah, kalau soal seperti ini pasti dia akan berkaitan dengan berpapasan maupun menyusul. Nah, maka kita gambarkan anak-anak. Kita gambar ya. P ini kota P ya, ini kota Hi. Pukul 7 itu Banu ke kota Hi, maka di sini 0700. Kecepatannya berapa anak? 60 km per jam. Itulah kecepatan si Banu. Pada jalur dan waktu yang sama, Edo mengendarai sepeda motor dari kota Hi ke kota P. Mana kota Hi? Sini ke sana ya kan. Nah, dia tuh kecepatannya berapa? 40 km per jam. Ternyata jarak kota P dan Hi itu adalah 250 km. Nah, Banu dan Edo itu berpapasan pada pukul berapa? Nah, caranya gimana ini? Nah, caranya adalah rumus berpapasan itu anak-anak, jumlahkan kecepatan. Maksudnya gimana? Ya jaraknya ini kan kita harus ingat rumus Jokowi ya, Pak Presiden ya. Maka 250 ini dibagi dengan K1 tambah K2. Udah kayak gitu aja kalau kecepatan, kalau berpapasan ya. Maka tinggal 250 dibagi K1-nya berapa? 60 tambah K2-nya 40. Berapa itu? Oh, 250 bagi 100, yaitu 2,5 jam. 2,5 jam itu adalah waktunya ya, waktu yang beliau berdua itu gunakan untuk berpapasan ya, Pak Banu ini berpapasan dengan Edo. Nah, karena mulainya berangkatnya jam 7, maka 2,5 jam lagi jam berapa? Oh ya, jam 9.30. Jawabannya yang A, mudah sekali anak-anak. Jadi saya ulangi, rumus berpapasan adalah jumlahkan kecepatan satu dan kedua ya. Jarak bagi jumlahan dari kecepatan 1 dan 2. Insya Allah bisa. Baik, nomor 14. Pak Cahyo mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 22 meter dan lebarnya 10 meter. Ya kan? Nah, habis ini kebun tersebut ditanami bibit pohon ya, dengan jarak antar pohon itu 3 meter. Jarak pohon dengan tepi kebun itu 2 meter. Nah, caranya gimana? Gambarkan. Kita susah kalau kita nggak menggambarkan seperti ini ya. Soal cerita itu ada maunya, ada maksudnya. Nah, maksudnya apa? Kita pahami dengan menggambar. Seperti ini anak-anak. Kurang lebihnya seperti ini ya. Bentuknya persegi panjang. Panjangnya berapa nih? 22, ya kan? Ini juga 22 nih. Lebarnya 10. Kebun itu ditanami bibit pohon pisang dengan jarak pohon 3 meter. Nah, jarak pohon dengan tepi kebun 2 meter. Nah, tepi kebun kan ini.
maka pohonnya kan di dalamnya, jangan di luarnya. Kalau di luarnya kan bukan miliknya Pak Cahyo, maka di sini ya, dia di dalam sini. Apa namanya, pohon pisang itu ya. Ini adalah jaraknya berapa ini? 2 meter. Ini 2 meter juga, ini juga 2 meter. Nah, maka panjangnya nggak jadi 22 anak. Kenapa? Karena dia sudah dikurangi dengan jarak tepi ini 4. Maka 22 kurang 4 berapa? Ini 18 ya kan? Panjangnya 18. Lebarnya berapa ini? 10 kurangi 4 yaitu 6 ya. Ya, maka seperti ini. Nah, habis itu kita diminta menghitung banyak pohon ya. Jarak antar pohon itu 3 meter. Nah, ini sama saja dengan kelilingnya. Keliling apa? Persegi panjang. Rumusnya gimana? 2P tambah 2L itulah kelilingnya. Nah, maka 2 kali 18 ditambah 2 kali 6 dibagi dengan jarak antar pohonnya itu 3, ya kan? Maka ini 36 ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 48 dibagi 3. Ketemunya yaitu yang B, 16 pohon. Mudah bukan anak-anak? Jadi seperti ini bisa ya kita orat-orat ya. Jadi saya ulangi, ketika ada soal cerita yang panjang ya, maka kita permudah atau persingkat gitu ya dengan menggambarkan. Jadi gambarnya adalah pertolongan pertama ketika ada soal cerita yang panjang seperti itu. Habis itu nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini ya. Luas bagian yang dihasil adalah, nah ini gampang ini anak-anak, ini sama saja dengan luas juring. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggeser-geser. Ini kan ada seperti ini, tandanya sama luasnya kan. Ini kan kasih ini boleh. Ya, maka tinggal ini yang dihasil adalah seperti ini, maka ini kosong dan kosong. Nah, ternyata ini adalah 3/4 lingkaran. Maka luasnya gimana? Maka 3/4 dikali luas lingkaran ya. Mudah sekali anak-anak. Maka 3/4 dikali luas lingkarannya berapa? Pi-nya berapa ini? 22/7 ya, langsung saja ya. Dikali R-nya berapa? Oh, jajannya di mana? Diameter di mana? Maka derajatnya adalah setengahnya. Maka 28 kali 28. 28 bagi 7 4 ya kan? 4 bagi 4 habis, maka tinggal 3 kali 22 kali 28. 3 kali 22 adalah 66 dikali 28. Nah, seperti ini. Belakangnya angka 6 dan 8. 6 kali 8 adalah 48. Ketemunya nanti pasti belakangnya angka 8. Cari yang belakangnya 8, otomatis yang C. Bisa ya, nah, jadi kita nggak perlu menghitung semuanya. Saya sukanya semuanya dihitung ya, boleh ya, akan sama saja jawabannya. Kita nggak usah ini ya, membuang-buang waktu. Habis itu nomor 16. Nah, nomor seperti apa itu? Seperti ini. Pak Warno memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 kali lebarnya. Nah, lebar pekarangan itu 16 meter. Maka kita gambar lagi. Ini soal cerita itu maunya agar kita mau menggambar anak-anak. Bagi kalian yang suka menggambar, maka gambar saja ya. Kalau nggak suka, ya gambar saja depan. Ini kan persegi panjang nih. Dia harus panjangnya itu 4 kali lebarnya. Nah, padahal lebarnya 16 nih. Nah, panjangnya itu berapa ya? 16 kali 4 itu berapa itu? 60 berapa? 64 ya kan, 64. Di sekeliling pekarangan akan dipagar menggunakan kawat ya, 3 lapis. Oh, ini 3 lapis nih. Ini perlu di garis bawah, ini 3 lapis nih. Pada salah satu sisi pekarangan diberi pintu dengan ukuran 3 meter. Maka anggap saja di sini ya. Enggak masalah ya, yang penting dia 3 meter. Ya kan, ini 16 ya. Ini 64, tapi kurangi 3 nih. Kenapa kurangi 3? Karena buat pintu, maka 64 kurangi 3 61. Nah, panjang kawat yang paling sedikit yang digunakan Pak Warno itu berapa? Nah, caranya gimana? Ini semuanya jadikan keliling dulu. 64 tambah 61 1 2 5 ya kan. 16 tambah 16 32. Ketemunya berapa ini? 157. Ini adalah satu kawat. Karena dia tuh 3 lapis ya. Ini satu lapis nih, 157. Maka jangan yang B, pasti dia jebakan ini. Nah, 157 ini baru satu lapis. Pak Warno ini membikinnya adalah 3 lapis ya kawatnya, maka dikalikan 3. Gitu ya namanya. 7 kali 3 1. Otomatis yang belakangnya 1, yaitu yang D. Kenapa tat bukan yang A? Karena dia 157 kali 3 pasti lebih banyak dari 151 gitu ya. Otomatis jawabannya yang delta. Gimana? Mudah bukan? Soal mudah ya. Jadi anak-anak,
ada soal cerita apapun gitu ya, maka silakan dipersingkat dengan kita menuliskan atau menggambarkannya gitu. Nanti akan ketemu petunjuknya. Insya Allah pasti bisa. Demikian ya anak-anakku ya yang bisa saya sampaikan. Video berikutnya adalah pembahasan nomor 17 sampai yang akhir. Saya cukupkan dulu biar durasinya agak pendek ya. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anakku belajar di rumah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semakin sukses, semakin cerdas, semakin pintar, dan semakin semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.